sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha Banda Anggra Caca Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Mediana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Romanullah, NIM 43040200102. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen bakat. Asesmen bakat membahas tentang 4 hal. Pertama, pengertian bakat, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. 3. Teori tentang macam-macam bakat. 4. Instrumen pengukuran bakat. Apa itu pengertian bakat? Pengertian bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Menurut para ahli, 1. Menurut William B. Michel, bakat adalah kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukan yang dibangun oleh latihan yang sudah dijalaninya. 2. Menurut Kartini Kartono, bakat merupakan hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang memiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya paten, potensial sehingga masih bisa tumbuh dan berkembang. 3. Menurut Suganda Pubakawatijo, bakat merupakan benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapatkan sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. 4. Menurut Sarwono, bakat merupakan kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkan dengan latihan-latihan khusus dalam mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan. Tujuan mengetahui bakat. 1. Tujuan mengetahui bakat yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian, dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang ada dihadapi oleh testi. 2. Tujuan mengetahui bakat yang kedua untuk prediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau
kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Kali ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor genetik dan biologis antara lain yaitu 1. Penelitian dalam genetik perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dalam perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan. 2. Namun demikian faktor biologis juga tidak dapat diungkiri. Faktor biologis yang belum bersifat genetik yang mempengaruhi pada intelijensi dan faktor gizi dan neurologik. 3. Kekurangan nutrisi dan gangguan neurologik pada masa kecil dapat menyebabkan keterlambatan mental. Faktor genetik dan biologis lainnya. 1. Studi dari teman terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti tinggi, berat, daya tarik, dan kesehatan dibandingkan mereka yang intelijensinya lebih rendah. 2. Perkenaan adalah individu tidak mewarisi IQ atau bakat yang diwariskan dengan pengumpulan akan menentukan kapasitas dari intelijensi dan kemampuan-kemampuan lainnya. Faktor lingkungan. Stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar seseorang anak. Penelitian tentang individu-individu berbakat yang sukses menunjukkan masa kecilnya mereka di dalam keluarga memiliki keadaan sebagai berikut. 1. Adanya minat pribadi dari orang tua terhadap bakat anak dan memberikan dorongan orang tua sebagai panutan. 2. Ada dorongan dari orang tua untuk menjelajah. 3. Pengajaran bersifat informasi dan terjadi dalam berbagai situasi. Proses belajar awalnya lebih bersifat eksplorasi dan bermain. Keluarga berinteraksi dengan tutor atau mentor. Yang kelima, ada perilaku-perilaku dan nilai yang diharapkan berkaitan dengan bakat anak di dalam keluarga. Lanjutnya, teori tentang macam-macam bakat. Macam-macam bakat. Nusswein 2008 menggolongkan jenis-jenis bakat ini berdasarkan fungsi atau aspek jiwa raga yang terlihat dalam berbagai macam prestasi berdasarkan sifat prestasi bakat. 1. Berdasarkan fungsi atau aspek jiwa raga yang terlihat dalam berbagai macam prestasi berdasarkan sifat prestasinya dan bakat. Lanjutnya masih dalam kategori macam-macam bakat. Berdasarkan fungsi atau aspek jiwa raga yang terlihat dalam berbagai macam prestasi, jenis bakat digolongkan menjadi sebagai berikut. 1. Bakat yang lebih berdasarkan psikofisik. Bakat jenis ini adalah kemampuan yang berakar pada jasmani sebagai dasar dan fundamen bakat, seperti kemampuan berketangkasan. 2. Bakat kejiwaan yang bersifat umum. Bakat jenis ini ialah kemampuan ingatan, daya pikir. 3. Bakat-bakat kejiwaan yang khas dan majemuk. Bakat khas adalah bakat sejak awal sudah ada dan terarah pada suatu lapangan yang terbatas seperti bakat bahasa, bakat melukis, bakat musik, dan bakat lainnya. Lalu kita akan menjelaskan tentang instrumen pengukuran bakat. Prinsip-prinsip tes. Validitas suatu tes adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jadi makin tinggi validitas suatu tes, maka tes itu
makin mengenai sasarannya, maka menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Reliabilitas suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau kalau dikatakan secara populer, reliabilitas sesuai tes adalah keadaan suatu tes. Tes itu harus distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap tes yang dites dengan tes tersebut mendapatkan perlakuan yang benar-benar sama. Karena skor yang dicapai hanya mempunyai arti kalau kita bandingkan satu sama lain. Faktor-faktor yang diungkapkan dalam tes bakat. 1. Kemampuan verbal adalah kemampuan memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan atau tulisan. Yang kedua, kemampuan numerikal adalah kemampuan ketepatan dan ketelitian memecahkan problema, aritmatika atau konsep dasar berhitung. Yang keempat, kemampuan spesial adalah kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat, kemampuan perseptual adalah kemampuan mengamati dan memahami gambar 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Yang kelima, kemampuan reasoning adalah kemampuan memecahkan suatu masalah. Faktor-faktor yang diungkap dalam tes bakat. 1. Kemampuan mekanik adalah kemampuan memahami 2 kondisi mekanik dan fisika. Yang kedua, ketelitian kerja adalah kemampuan bekerja secara teliti. Yang ketiga, kemampuan memori, kemampuan mengingat. Kemampuan klerikal adalah kemampuan bekerja di bidang administrasi. Lalu, kecepatan kerja adalah kemampuan bekerja secara cepat, terutama untuk bekerja yang rutin. Lalu kita akan membahas tentang apa itu single test. Pengertian single test. Tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes dan pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, antara lain tes sensori, tes artistik, tes klerikal, tes karaktivitas, dan tes Kraepelin-Pauli, dan motori diskreti. Penjelasan mengenai tes. Tes sensori, tes yang mengungkap kemampuan indera, misal tes ketajaman penglihatan, pendengaran, tes ketajaman penglihatan visual memakai alat yang populer yang dinamakan kartu Snellen. Tes artistik, yaitu tes yang mengungkap bakat seni, misal tes gambar dan tes musik. Tes klerikal yaitu tes untuk mengukur kekuatan, ketepatan, ketelitian, dan kecepatan respon dalam tugas pekerjaan yang membutuhkan persepsi sederhana. Hasil tes ini untuk prediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin dalam administrasi seperti mengatur arsip. Berikutnya, tes Kraepelin. Tes ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, keejaan kerja, dan ketetapan kerja. Lalu kita akan membahas tentang Differential Aptitude Test, atau bisa disingkat dengan DAT. Pengertian dari tes DAT. Seri tes multiple bakat Differential Aptitude Test atau DAT
yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat, merupakan salah satu seri tes multi bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali terbit pada tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusun DAT adalah Guy Binet dan H. G. Sensor dan Weisman dari USA. Adapun maksud dan tujuan dari DAT antara lain yaitu pertama, sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi murid-murid. Yang kedua, dirancang untuk bimbingan pendidikan dan fluksional pekerjaan. Yang ketiga, dapat dipakai dalam bidang industri untuk menempatkan karyawan dan promosi jabatan. DAT terdiri dari 8 tes, masing-masing berdiri sendiri, sehingga dapat digunakan secara terpisah untuk seleksi dalam bidang industri pada jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, perkembangan pembinaan karyawan pabrik. Terima kasih. Sekian dari saya, Habib Romanullah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.